Ya, eh, apologetika ini adalah ilmu praktika, Bapak Ibu. Ya, sebagai sebuah ilmu yang di dalamnya memperlengkapi kehidupan orang-orang percaya. Ya, mengapa saya bilang kehidupan orang-orang percaya? Artinya semua orang Kristen, semua orang percaya punya tanggung jawab tentang bagaimana menyampaikan imannya kepada siapapun di muka bumi ini. Nah, munculnya mata kuliah apologetika ini bukan serta-merta muncul begitu saja, tapi karena ada sebuah alasan, ya, supaya iman kekristenan ini tersampaikan. Ketika ada orang yang menyaksikan, ketika ada orang yang merasa bahwa kekristenan itu tidak benar, tugas daripada apologetika ini memberikan jawaban. Nah, apa itu apologetika? Ya, ini mohon perhatian kepada kita semua untuk memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan apologetika ini. Kata apologetika berasal dari bahasa Yunani yaitu apologia, ya, yang secara umum berarti jawaban untuk mempertahankan sebuah pendirian. Nah, ini yang penting perlu digarisbawahi. Apa itu apologia? Jawaban untuk mempertahankan sebuah pendirian. Pendirian yang seperti apa? Ya, yaitu untuk mempertahankan tentang kebenaran kekristenan. Sekali lagi, mempertahankan kebenaran iman, kebenaran kekristenan, ya. Nah, kebenaran yang seperti apa nanti kita akan bahas, ya. Apologetika menyatakan sebuah disiplin ilmu untuk apa? Untuk memberikan jawaban atau mempertahankan sebuah pendirian. Jadi dalam iman kita harus memiliki sikap, ya. Sikap yang menunjukkan bahwa kita orang yang betul-betul ketika percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus dipertanggungjawabkan. Mengapa harus dipertanggungjawabkan? Nah, di situ pertanyaannya. Mengapa kita harus mempertahankan itu? Ya, sama-sama kita melihat Alkitab, ya. Di dalam surat Petrus 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ya, ada yang bisa membacakannya buat kita semua? 1 Petrus 3 ayat 15. Ayah, Mbak Dani. Ya, silakan Pak Tommy. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ah, perhatikan kata siap sedialah pada segala waktu, artinya kapan saja, ya, baik itu bicara waktu, keadaan, ya, tempat. Jadi siap pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Nah, inilah yang tadi saya katakan memberikan jawaban atau mempertahankan tentang sebuah pendirian, ya. Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan apa? Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi
itu adalah tugas apologia, ya, atau tugas apologetika, yaitu mempertahankan sebuah pendirian. Ya. Ada begitu banyak orang ketika ditanya ataupun disodorkan, ya, mengenai sebuah katakanlah itu doktrin, ya, katakan itu doktrin. Lalu kita terpengaruh dengan apa yang orang sampaikan, maka di situ sesungguhnya kita tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi sikap kita, mempertahankan pendirian yang jadi iman kita. Seharusnya tidak demikian. Itu sebabnya apologetika dalam kehidupan kita ini sangat penting. Ya, bagaimana kita mempertahankan pendirian dalam kehidupan kita. Nah, dalam perkuliahan ini secara umum, apologetika itu memiliki makna dalam misi, ya, sehingga disebut apologetika misi. Ini adalah sebuah disiplin ilmu yang memberikan jawaban, mempertahankan sebuah pendirian dalam melakukan misi. Amanat agung itu adalah misi. Ya, sekali lagi, amanat agung itu adalah misi. Misi untuk memberitakan kabar baik, misi untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, misi untuk menyampaikan bahwa Kristus adalah Tuhan, misi untuk menyampaikan berita bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, ini harus. Tapi jangan kita sendiri justru akhirnya yang terpengaruh gara-gara video yang menyatakan Yesus bukan juru selamat, mulai goyah kita. Nah, disinilah tugas daripada apologetika. Ini. Ada lagi yang menyatakan tentang, wah, Roh Kudus itu zaman dulu. Bagaimana dengan itu sekarang ini? Nah, kita yang sudah memahami Alkitab, itu sebabnya kita harus bisa mempertahankan ini. Ya, jadi mempertahankan sebuah pendirian ini adalah mempertahankan tentang kebenaran iman. Tentang iman yang kita yakini. Soal apa yang menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, namanya mempertahankan. Jadi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang memberikan jawaban atau mempertahankan sebuah pendirian dalam melakukan sebuah tugas misi. Artinya lebih jauh dapat dikatakan seperti ini, bahwa jawaban seorang misionaris untuk menjelaskan mengapa para misionaris melakukan usaha-usaha misi adalah supaya iman itu bukan saja hanya sekedar dipertahankan, tapi juga diberitakan kepada orang lain. Ya, disampaikan kepada siapapun. Memang pada mulanya apologetika ini dipelajari bukan untuk sekedar menjelaskan alasan-alasan pelayanan misi, ya, mengapa kita harus memberitakan Injil, melainkan alasan-alasan mengapa kita percaya bahwa kekristenan yang kita yakini adalah benar-benar sesuatu yang dapat dipercaya. Garis bawahi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Mengapa kita percaya bahwa kekristenan yang kita yakini adalah benar-benar sesuatu yang dapat dipercaya. Ini. Saya ingin menyampaikan, menegaskan kepada kita semua. Ketika kita melakukan tugas, ya, sebagai seorang apologet, ya, orang yang mempertahankan tentang kebenaran iman Kristen, maka kita harus bisa menguasai Alkitab. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Setidaknya dasar-dasar umum itu kita mengetahui, kita memahami. Hari-hari ini gereja sedang digoncang. Ya, bukan saja dari non-Kristen, bahkan dalam kekristenan sendiri. Dengan pengertian-pengertian saya sudah mendapatkan pemahaman yang baru, tetapi keliru, keluar dari apa yang menjadi realnya Alkitab. Ya, apa yang menjadi penekanan Alkitab. Ini yang akhirnya tidak benar. Dan itu sebabnya bahwa apa yang kita percayai, kekristenan yang kita yakini ini benar-benar sesuatu yang dapat dipercaya, ini yang kita pertahankan. Ini yang betul-betul kita harus pegang
dalam kehidupan kita. Ya, ada seorang tokoh, seorang teolog, ya, dalam ya katakanlah seorang apologet, ya, yaitu namanya William Lane Craig. Dalam bukunya Apologetics and Introduction, ya, yang dicetak oleh Moody Press Chicago tahun 88, ada di halaman 37 sampai 38. Nah, William Craig ini menulis seperti ini, ya. Ada nggak yang bisa menerjemahkan? Ya, ini saya kutip dari bukunya, ya. Tapi kira-kira kalau bahasa saya menerjemahkannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini nih, kira-kira, ya. Ya, terjemahan bebasnya sebagai berikut. Bagaimana saya tahu? Nah, ini penting ya. Ini filsafat kekristenan tuh seperti ini. Bagaimana saya tahu bahwa Kristen itu benar? Pertanyaan. Mungkin setiap orang Kristen pernah menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Saya percaya adanya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan saya telah mengalami kuasa kehidupannya yang mengubahkan di dalam hidup saya. Tetapi bagaimana saya mengetahui bahwa hal ini sungguh-sungguh benar? Ya, persoalan jadi muncul lebih hebat lagi sewaktu kita berhadapan dengan seseorang yang tidak percaya pada Allah atau tidak percaya kepada Yesus atau penganut yang taat dari agama-agama lain. Mungkin mereka menanyai kita dan meminta kita untuk membuktikan bahwa Kristen itu memang benar atau kekristenan itu memang benar. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menurut hemat saya, nah ini William Craig bilang begini, menurut hemat saya, kita perlu membedakan antara mengetahui, nah ini ya perlu digarisbawahi, mengetahui bahwa Kristen itu benar dengan menunjukkan bahwa Kristen itu benar. Nah, ini hal yang berbeda ya. Mengetahui bahwa Kristen itu benar, lalu menunjukkan bahwa Kristen itu benar. Mengetahui ini berarti apa? Gitu ya. Nah, ada dua tahapan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini ya, menurut William Craig ada dua tahapan dalam menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengetahui bahwa agama Kristen itu benar. Itu yang pertama, mengetahui. Lalu yang kedua, menunjukkan kepada orang lain, maksudnya ya, bahwa Kristen itu benar. Ini dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu. Coba perhatikan benar-benar kalimat ini. Antara mengetahui dengan menunjukkan. Mengetahui itu kan berarti, nih ya, ini saya tulis seperti ini. Ada dua hal saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Yaitu yang pertama, ini maksudnya yang ini loh. Ya, yang pertama, untuk diri sendiri, yaitu mengetahui bahwa agama Kristen itu benar. Itu buat diri sendiri. Ya. Kita harus punya keyakinan dan kepastian bahwa kekristenan yang kita imani dan kita hayati adalah sesuatu yang benar. Ini penting dan sangat mendasar sekali buat kita. Ya, penting. Jadi mengetahui bahwa agama Kristen itu adalah buat diri sendiri. Lalu yang kedua, ya ini ya, menunjukkan bahwa Kristen itu benar. Ini untuk orang lain, menunjukkan kepada pihak luar, menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada orang lain. Ya, kita harus punya keyakinan dan kepastian bahwa kekristenan yang kita imani dan kita hayati adalah sesuatu yang benar. Ini menunjukkan. Kalau yang pertama itu buat diri sendiri, kita harus punya keyakinan. Tapi yang kedua untuk orang lain. Kita harus menunjukkan, memberi jawaban, memberi pertanggungjawaban, menyampaikan kepada orang lain bahwa kekristenan itu benar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini dua hal ini tentang bagaimana memberikan sesuatu yang menunjukkan tentang iman kita ini bahwa kekristenan itu benar. Nah, dari hal ini, jika diri kita sendiri tidak yakin terhadap kebenaran yang kita anut,
bagaimana mungkin kita bisa memberitakan iman kita itu kepada orang lain? Itu pertanyaan yang sesungguhnya menemplak, ya. Jadi kalau kita nggak yakin, bagaimana mungkin kita bisa menunjukkan kepada orang lain? Ini, ya. Sebaliknya, ini Bapak Ibu, jika kita tidak bisa memberitakan iman yang kita anut itu pada orang lain, bagaimana mungkin kita meyakini iman yang kita anut itu sungguh-sungguh benar? Nah, jadi dua hal itu, ya, mengetahui dan menunjukkan. Jadi sesungguhnya seperti Alkitab katakan, ya, bahwa dasar iman dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang mutlak. Kita tidak bisa menyatakan kepada orang lain, oh dia itu baik, maka besok selamat. Oh saya itu orangnya baik, saya selamat. Enggak begitu. Alkitab ternyata tidak menekankan itu. Orang selamat itu hanya beriman kepada Yesus. Ditambah plus baik, itu lebih luar biasa. Tetapi kalau hanya karena orang baik selamat, enggak mungkin. Tetapi karena iman kepada Yesus, dia selamat. Ya. Jadi apologetika ini melingkupi yang pertama menekankan kita supaya kita yakin, percaya dengan sungguh-sungguh tentang apa yang kita yakini, tentang kekristenan yang kita imani, kekristenan yang kita yakini ini betul-betul benar, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mengetahui dan menunjukkan adalah sesuatu yang harus kita pahami. Lalu yang berikut Alkitab katakan juga apa? Kita ini seperti suratan terbuka, seperti surat yang terbuka, yang bisa dilihat kapan saja orang-orang lain. Artinya apa? Disitulah orang akan melihat. Artinya pribadi kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini dapat dilihat kapan saja, dinilai kapan saja oleh orang lain. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau menanyakan enggak? Ya, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Sebab buat saya ini begitu penting loh buat kita semua untuk kita pahami. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau belum? Lewat dulu. Belum panas. masih istilahnya masih pemanasan ya. Oke. Oke, kalau begitu saya lanjut lagi. Ya. Saya lanjut. Nah, halaman 2. Nah, kuliah ini atau pelajaran ini akan membimbing Anda, membimbing Bapak Ibu, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman dan pelayanan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini, ya, untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, hal ini akan menunjukkan kepada kita seperti apa seorang apologet di dalam memberikan jawaban kepada orang lain. Ya, secara spesifik arti apologetika itu ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, membela diri terhadap suatu tuduhan. Ya, membela diri terhadap satu tuduhan. Ini di Alkitab banyak sekali. Ya, saya ambil contoh seperti Rasul Paulus. Ketika Paulus ya dituduh mengajarkan yang tidak benar, ya, tetapi Paulus membela diri bahwa Paulus tidak istilahnya tidak mengajar hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar mempengaruhi orang. Makanya waktu Paulus dihadapkan dengan Raja Agripa, ya, Raja Agripa bilang apa? Paulus, engkau ini gila hampir-hampir saja apa yang ilmumu itu ilmu ini membuat engkau gila dan hampir-hampir saja engkau mengkristenkan aku. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh Raja Agripa. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya. Artinya
yang disampaikan oleh Paulus ini benar-benar menjadikan bahwa apologetika itu bukan hanya sekedar membela diri, tetapi di situ juga ya yang kedua pembelaan terhadap kritikan yang disampaikan, bahwa justru membuka wacana orang lain, membuka pikiran orang lain bahwa oh seperti ini ya. Nah, tidak terlepas yang ketiga, memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungan jawab. Nah, seperti Raja Agripa itu. Coba mari kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ini? Ketika Raja Agripa mengatakan bahwa ilmumu ini membuat engkau gila. Ada yang tahu di mana ya? Nah, coba kita lihat. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 6. Nah, mulai ayat 1 ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 26 ya, bukan pasal 6, pasal 26. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Ini Bapak Ibu sangat menarik sekali ya. Arti spesifik daripada apologetika ini membela diri terhadap suatu tuduhan, pembelaan terhadap kritikan, memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungan jawab. Nah, kita lihat ini ada di dalam ini semua, ya. Ayat 1 saya akan bacakan ya. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, ini nomor 1 itu ya. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaan seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Nah, ketika menyampaikan ini kan berarti penjelasan yang panjang. Bagaimana seorang apologet, seorang yang menyampaikan tentang apologetika ini, bisa meyakinkan orang loh Bapak Ibu ya. Untuk bisa meyakinkan orang. Ya. Nah, ayat 3. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat. Ya, dan seterusnya. Ya, supaya sabar. Ayat 4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Di sini Paulus cerita tentang kehidupannya. Sampai dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu sampai akhirnya dia menceritakan tentang bagaimana orang-orang mendengar tentang berita yang disampaikan. Nah, ayat 12 loncat. Ya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini. Lalu dikatakan apa? Ini cerita tentang waktu perjalanan Paulus ya bertemu dengan Yesus pada saat menuju ke Damsik ini ya pertobatan dan seterusnya. Nah, itu sampai ayat yang ke-23. Nah, perhatikan dimulai ayat 24, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Ini penting buat kita ya. Ini cara berapologet ini seperti ini Bapak Ibu. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Nah, ini. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya.
Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Ayat 28, apa yang dikatakan Raja Agripa? Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi apa? Orang Kristen. Ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tentang hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi tugas daripada apologetika ini dalam memberikan pertanggungjawaban bukan hanya sekedar bagaimana kita bercerita, menyampaikan pendapat, tapi di situ juga menyampaikan tentang iman karena bicara tentang kebenaran, ya. Dan dari hal ini juga supaya orang mengerti dengan benar. Orang sepenting Raja Agripa sampai-sampai dia katakan hampir-hampir engkau menjadikan aku orang Kristen. Nah ini kan jawaban Paulus bukan jawaban yang hanya sekedar menjawab. Nah dari contoh ini kita melihat bahwa membela diri terhadap satu tuduhan, pembelaan terhadap kritikan, dan memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang meminta pertanggung jawab sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, ini benar-benar dilakukan oleh seorang Paulus ketika dia ditangkap dan diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan imannya. Ya, nah dari hal ini secara definisi definisi sederhana dari apologetika Kristen adalah pembelaan terhadap iman Kristen. Ini. Jadi sederhananya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini. Pembelaan terhadap iman Kristen. Bukan yang lain. Apapun konteksnya ketika bicara tentang kehidupan kekristenan, pembelaan terhadap iman Kristen ini adalah sebuah apologetika. Tapi kesederhanaan dari definisi ini dapat mengaburkan kompleksitas ya dari masalah dalam mendefinisikan apologetika. Karena apa? Ternyata ada begitu banyak pendekatan yang beragam yang berupaya untuk menjelaskan arti, lingkup, serta tujuan dari apologetika. Pandangan setiap orang tentu berbeda-beda. Ya. Pandangan setiap orang memiliki maksud tujuan tersendiri. Tetapi dalam apa yang menjadi tujuan apologetika Kristen, bahwa seperti dalam bahasa Yunaninya apologia yang awalnya hanya sekedar dipakai pada sebuah pidato pembelaan zaman Yunani dulu ya, zamannya Sokrates, Plato dan sebagainya. Nah, itu hanya dipakai pada sebuah pidato untuk pembelaan. Kalau Bapak Ibu lihat di parlemen-parlemen ya, ada sidang paripurna untuk memberikan laporan tahunan dari seorang presiden, itu sebenarnya awalnya dari situ di zaman Yunani dulu ya. Orang-orang di kota Athena zaman dulu mengartikannya sebagai sebuah pembelaan dalam konteks pengadilan yang lazim digunakan untuk prosedur peradilan. Ya, setelah didakwa, orang yang didakwa itu diizinkan untuk memberikan sanggahan terhadap tuduhan apapun yang diberikan dengan sebuah pembelaan ya, yaitu sebagai sebuah apologia. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Itu pada zamannya Sokrates, Plato dan seterusnya. Makanya Plato lewat sebuah bukunya dulu menulis tentang apologi, yaitu pembelaan. Nah, tapi itu digunakan dalam persidangan. Nah, kata apologia sendiri muncul sebanyak 17 kali dalam bentuk kata benda atau kata kerja dalam Perjanjian Baru, ya. Kata daripada apologia ini dapat diterjemahkan sebagai pembelaan atau pembenaran dalam setiap kasusnya. Nah, biasanya kata tersebut dapat diartikan sebagai sebuah pidato
yang disampaikan sebagai pembelaan diri seseorang. Pidato itu kan menyampaikan pendapat. Pidato itu mengemukakan sebuah argumen. Jadi ketika kita berbicara, apa namanya kalau ilmu pidato itu, ada yang tahu ya apa namanya? Apa ya Pak Sugianto itu orang ilmu pidato itu? Presentasi, Pak. Ya, Presentasi. bukan presentasi Pak. Kalau zamannya kayak Soekarno itu loh dulu Pak. Apa namanya? Aduh, udah di mulut tapi nggak keluar. Apa ya? Ya, itulah ya nanti sebentar muncul dia. Itu. Jadi seperti itu. Ya, sebuah pembelaan. Nah, pemahaman yang jelas akan apologetika itu sebagai sebuah pembelaan rasional terhadap iman Kristen ya, contohnya di Filipi 1 ayat 7. Ya. Dan ayat 16. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 7. Ya, oh, iya. Apa? Udah, Des. Filipi 1 ayat 7 dikatakan, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, yang dimaksud Paulus itu waktu dia di hadapan Raja Agripa, Raja di Festus dan seterusnya. Itu ya. Lalu Paulus juga bilang, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi kata apologia ini muncul di Alkitab adalah untuk sebuah pembelaan terhadap Injil, seperti itu. Ya, terhadap Injil. Jadi ini apa yang kita bicarakan ini pembelaan rasional tentang iman Kristen gitu ya. Juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 yang kita sudah baca tadi. Ya, sekalipun memang tidak ada teori khusus mengenai apologetika yang terperinci di dalam Alkitab ini ya, itu. Iya. Nah, lalu berikutnya pada abad yang kedua, kata yang umum dipakai untuk pembelaan mulai menyempit. Ya, mulai menyempit ini artinya mulai fokus, Bapak Ibu. Artinya oleh karena ada sekelompok penulis yang membela kepercayaan dan praktek dari kekristenan terhadap berbagai serangan yang ada. Nah, orang-orang ini dikenal sebagai para apologis. Ya, berdasarkan tulisan-tulisan mereka. Namun demikian, nanti mulai tahun 74, apologetika disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis yang khusus. Jadi sejak tahun 74 ini muncul mata kuliah apologetika. Ya. Sejak saat itu sudah sangat umum bahwa istilah apologia merujuk pada sebuah upaya atau pekerjaan khusus dalam membela sebuah kepercayaan. Sebuah apologi dapat disampaikan melalui sebuah dokumen tertulis, ya, yaitu pidato, bahkan film. Para apologis mengembangkan pembelaan-pembelaan mereka akan iman Kristen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sains, sejarah, filsafat, etika, agama, budaya, atau teologi tertentu. Kalau Bapak Ibu lihat film Yesus itu banyaknya dari luar negeri, karena di luar negeri banyak orang yang menyaksikan sehingga para budayawan ke Kristen itu dia bikin film hanya untuk menyampaikan seperti ini loh. Ya. Contoh film yang terakhir, Passion of the Christ. Ya. Itu film Yesus yang paling bisa dibilang betul-betul dramatis sekali ya. Itu mengerikan. Sampai orang-orang yang berperan sebagai Yesusnya sendiri ternyata dia orang yang tadinya tidak percaya. Tetapi ternyata dia mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan dan akhirnya dia percaya. Nah, ini orang yang tadinya tidak percaya.
Jadi sebuah pengaruh daripada sebuah cerita itu begitu penting. Nah, itulah apologia ya, dalam apologetika. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Ya, saya ambil contoh. Ini dalam apologetika. Saya angkat satu pertanyaan seperti ini. Apa yang dapat kita buktikan ketika pertanyaan ini muncul seperti ini? Mungkinkah Adam pernah ada di dunia ini? Apa jawaban kita? Ya. Di buku 100 tokoh di dunia yang diterbitkan oleh kelompok Muslim, mereka menyebutkan bahwa tokoh pertama di dunia itu adalah Nabi mereka, Muhammad. Pernah enggak Bapak Ibu lihat buku itu? Pernah. Lalu yang kedua siapa ya? Saya lupa. Dan yang ketiga baru ditulis Yesus. Iya, betul. Itu. Nah, apa kira-kira pendapat kita? Atau muncul lagi pertanyaan, apa benar Yunus pernah 3 hari 3 malam di perut ikan? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu untuk dijawab. Oh, yang disalib itu bukan Yesus. Itu orang lain, yang dikubur itu orang lain. Itu mayat yang ditukar. Itu yang selama ini muncul. Bahkan di Alkitab juga pada saat Yesus dikubur itu pernah ada cerita itu. Apa jawaban kita? Lalu muncul sekarang rame-rame video yang menyatakan Yesus bukan juru selamat. Bapak Ibu tahu tanggapan Islam apa? Ini cerita yang benar. Alkitab yang benar tuh ini yang benar. Nah, bayangkan. Apa apologetika kita? Ya. Yuk kita diskusi sedikit tentang apologetika ini. Ini ilmu praktikal loh, ya. Jadi betul-betul kita harus bukan mengantisipasi, tapi betul-betul bagaimana mempelajari, memberikan jawab atas ini semua. Kasih lagi kan? Kira-kira kalau yang pertama ada orang bertanya, apakah benar bahwa manusia pertama itu Adam? Apa buktinya? Ayo itu dulu kira-kira. Nah, oke, sudah ada yang punya keberanian untuk menjawab apa buktinya bahwa Adam itu pernah ada di dunia? Wow, ini cerita hampir 6.000 tahun yang lalu ini. Menurut ukuran waktu ya, sesuai Alkitab. Wah, kelihatan masih belum ada yang berani nih. Nggak apa-apa spekulasi, jangan spekulasi, sorry. Ya, nggak apa-apa dijawab saja. Ya, kunci yang pertama, ya tentunya yang membuktikan pertama kali adalah Alkitab. Karena itu yang kita yakini. Di Alkitab tertulis Adam pernah ada di dalam dunia. Dan justru karena Adam lah, maka kita ada. Itu jawaban pertama. Lalu jawaban kedua kira-kira apa? Orang mungkin bisa bilang begini, ah itu kan kamu, Alkitabmu. Ya,
Itu kan menurut Anda loh, bahwa memang di Alkitab Anda seperti itu, di buku apa kitab suci Anda. Ada jawaban yang lain kira-kira apa? Ini saya agak menantang ini kita semua. Ya, untuk menjadi seorang apologis, ya, para pembela iman Kristen. Nah, Bu Maria, apa Bu? Bu Maria dari Nganjuk. Nah, biasanya Ibu punya ide nih, Bu. Iya. Ini kelelahan ini Pak saya, Pak. Ya, bagaimana Bu? Saya kelelahan ini sore ini saya. Baru masuk. Oh, baru Baru masuk. masuk dari jalan. Oh, iya, ini kita bicara tentang apologetika, Bu. Iya. Apologetika itu apa namanya? Suatu ilmu bagaimana kita memberikan jawaban untuk mempertahankan sebuah pendirian tentang iman Kristen, bahwa kekristenan itu benar, seperti itu, Bu. Ya, ada tulisan dari seorang teolog namanya William Craig dalam bukunya Apologetic in Introduction, ya. Itu tahun 88 dia menulis. Dia bilang begini, dalam apologetika itu hanya dua, mengetahui bahwa Kristen itu benar dan menunjukkan bahwa kekristenan itu benar. Itu, Bu. Ya. Jadi dari dua hal itu William Craig. Nah, bagaimana yang pertama mengetahui Kristen itu benar itu buat diri sendiri. Kita harus yakin Kristen itu benar. Lalu yang berikut menunjukkan itu berarti buat orang lain, ditujukan kepada orang lain bahwa kita ini orang yang dilihat kapan saja oleh siapa saja. Ya. Ya, seperti Alkitab katakan bahwa kita ini seperti surat yang terbuka, yang dilihat kapan saja. Atau dalam perjanjian lama kita seperti pelita yang taruh di atas gunung yang bisa dilihat dari sudut manapun oleh siapapun. Begitu. Jadi kekristenan itu adalah seperti itu. Nah, lalu muncullah berbagai hal. Mengapa apologetika itu muncul dari kata apologia, artinya pembelaan. Nah, di Alkitab itu ada begitu banyak cerita. Ya, khususnya saya ambil di dalam Kisah Para Rasul tentang waktu Paulus ditangkap karena dituduh untuk menyesatkan banyak orang, tapi Paulus memberikan pertanggungjawaban. Ya, di hadapan Festus sebagai pejabat, di hadapan Agripa sebagai raja. Ya, Festus bilang, ilmumu itu begitu banyak sehingga membuat engkau gila. Paulus bilang, aku tidak gila. Agripa seorang pejabat, seorang raja, dia tahu persis. Nah, dia uji itu Agripa. Tapi Agripa bilang, Paulus, hampir-hampir saja engkau menjadikan aku orang Kristen. Nah, pembelaannya dari dituduh sampai orang begitu yakin tentang iman Paulus. Nah, itulah apologetika. Nah, ketika muncul pertanyaan kepada kita tentang hal ini, apa iya, apa benar Adam pernah hidup, pernah ada di dunia ini? Iya. Ini misalnya saja, gitu ya. Ya jawaban pertama karena kita percaya Alkitab, ya itu tertulis di dalam Alkitab bahwa memang ada. Nah, tapi orang lain akan berkata, itu kan Alkitabmu. Ya, apa bukti yang lain? Enggak ada kan? Jadi itu enggak benar, itu ngarang-ngarang kamu aja. Nah, gitu ya. Belum lagi, oh yang disalib itu bukan Yesus, itu mayat yang ditukar, yang dikubur itu bukan. Wah, itu kan memang dari cerita Alkitab sudah ada. Jadi itu ngawur ngarang. Nah, dari mana? Apa iya Yesus itu tokoh terbesar sepanjang abad? Enggak pernah ada, ya. Itu justru yang pertama itu nabinya saya, bla 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 dan sebagainya. Nah, apa loh jawaban kita? Monggo Bapak Ibu. Ya. Kalau saya bisa jawab, Iya, Bu. Pak Dani, kan Alkitab sudah jelas bahwa manusia pertama adalah Adam.
itu juga dilakukan bukan hanya di Alkitab aja. Bahkan penelitian banyak yang diteliti, banyak guru-guru yang disampaikan sama guru-guru agama kita, banyak-banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa memang benar Adam itu adalah manusia pertama. Kalau nggak percaya, siapa yang manusia pertama menurut kalian? Saya ngomong gitu pastinya. Sebab sudah banyak pengetahuan yang kita terima bahwa hanya Adam manusia pertama dan bukan manusia Dan purba. dasarnya Alkitab, Bu ya. Dasarnya tetap Alkitab. Dan yang menyampaikan guru agama Kristen. Guru agama Kristen. Iya, dan Hamba-hamba sumbernya Alkitab. Tuhan. Nah, sumbernya tetap Alkitab. Kalau buat kita tidak pernah diajarkan bahwa manusia purba sebagai manusia pertama, enggak. Tapi manusia pertama kita tetap Adam. Tapi ketika orang lain sanksi begini, itu kan menurut Alkitabmu. Ya. Jadi saya belum yakin. Nah, itu apa kira-kira? Dikembalikan lagi, kalau menurut Alkitabmu apa dan siapa manusia pertama? Bukankah kita meyakini bahwa Alkitabnya agama lain juga Adam itu sebagai... Bu yang saya tunggu, Bu. Jadi artinya gini, selain Alkitab ada juga sumber yang lain dalam Al-Qur'an misalnya. Ya, itu juga dicatat bahwa Adam pernah ada di dunia, gitu loh. Jadi nggak hanya satu-satunya, Alkitab itu tidak hanya sumber satu-satunya. Gitu. Oke, itu terjawab ya, itu misalnya seperti itu. Ya. Lalu tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kok Yesus apakah tokoh terbesar sepanjang abad? Gitu. Buktinya apa? Pertama Alkitab. Lalu apa yang lain? Kan gitu. Jadi ya ini yang perlu ya. Ini sebagai informasi saja kepada kita semua. Dalam 100 tokoh di dunia, Islam mengeluarkan tulisan tentang 100 tokoh, Yesus itu pada urutan nomor 3. Buat kita, mau Yesus nomor 100 pun nggak jadi masalah. Yang penting pengakuan mereka terhadap Yesus. Itu yang penting. Ya. Ini buat pengetahuan kita. Lalu buku internasional The Britannia, ya, itu berpuluh-puluh kali dicatat tentang nama Yesus. Itu buku umum The Britannia itu, bukan khusus buku Kristen. Artinya di situ juga dunia tahu bahwa siapa tentang Yesus ini. Seperti itu, ya. Jadi kita juga harus banyak mampu menggali tentang wawasan-wawasan dari pengetahuan-pengetahuan umum yang menyatakan tentang kehidupan iman kekristenan seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya ketika apa iya Yunus pernah 3 hari 3 malam di perut ikan? Ayo. Apa kira-kira jawabannya? Ada nggak di agama lain tentang itu? Nabi Yunus. Ada Pak. Ya? Di Islam ada. Ada ya? Ada. Ada ya. Oh, berarti kalau gitu Alkitab bukan satu-satunya sumber. Kan begitu. Nah, ketika yang terakhir nih, yang lagi heboh, Yesus bukan juru selamat. Orang Kristen sendiri yang bilang, bahkan tokoh lagi. Apa jawaban kita semua? Mari kita merenung bersama. Atau malah di antara kita ada yang setuju. Wah, ini repot ini. Kita langsung tutup langsung kelas online ini. Ini apologetika loh Bapak Ibu ya. Ini. Ayo masing-masing memberikan tanggapan. Siapa duluan nih? Saya mau dengar dari teolog Saf. Kalau Pak Manahan yang ngajar lebih seru lagi Bapak Ibu. Pak Manahan itu sangat kuat tentang dasar-dasar teologi ya. Baru-baru kami upgrading di Jakarta. Wah, itu bagus sekali.
Karena memang namanya kan sekarang ini new upgrading. New upgrading ini upgrading ya sesuai dengan artinya, yaitu peningkatan mutu dan berbeda sekali. Ya, materi-materinya dibanding dengan yang lalu-lalu, para pembicaranya semua ya boleh dibilang para praktisi itu. Itu bagus sekali. Lalu ada pertanyaan dari salah satu peserta karena terkait tentang manajemen gereja. Pak, mengapa sakramen dalam gereja itu hanya 2? Sakramen apa aja Bapak Ibu? Nah, ini mengingat kembali, karena ini apologetika, ini wawasan Alkitab semuanya. Sakramen itu apa saja? Baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan dan perjamuan. Baptisan dan perjamuan Perjamuan kudus. kudus. Nah, pertanyaannya begini, mengapa pernikahan tidak dijadikan sakramen? Padahal pernikahan itu adalah pernikahan kudus. Selalu gereja ketika memberkati, meneguhkan disebut dengan pernikahan kudus. Kenapa itu tidak dijadikan sakramen? Gitu. Kayaknya kalau bukan teolog bingung ya jawabnya ya. Gitu. Pak Manahan bilang begini. Ini saya mengutip saja Bapak Ibu ya. Karena beliau itu doktor dalam bidang pendidikan. Artinya dia sangat menguasai tentang dasar-dasar Alkitab dari bahasa aslinya. Beliau bilang begini. Perjamuan dan baptisan itu adalah perintah. Tapi kalau pernikahan itu bukan perintah. Ya. Kalau baptisan itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan itu perintah. Perjamuannya, hendaklah setiap kamu mengingat. Nah itu hendaklah, itu ada menjadi satu perintah. Tapi pernikahan, Tuhan hanya menyampaikan tentang etika-etika. Hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah tentang pernikahan. Tapi Tuhan tidak memerintahkan besok kamu harus menikah, kamu harus mencari pasangan kamu. Enggak. Walaupun dari awal Tuhan katakan beranak cuculah kamu, penuhilah bumi. Tetapi itu pun hanya menyampaikan secara apa yang disampaikan ini tidak menjadi satu perintah yang utuh. Ya, kenapa dibilang tidak menjadi perintah yang utuh? Nah, bagaimana dengan mereka yang ambil sikap tidak menikah seperti Paulus? Makanya Paulus bilang berbahagialah yang menikah, tapi berbahagia juga yang tidak menikah. Begitu. Ya. Karena itu ya. Nanti ketika masuk pada pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan, nah disitulah kudusnya pernikahan. Ya. Sehingga hal itu tidak menjadi satu perintah di mana orang yang tidak menikah nanti dianggap tidak kudus. Gitu. Bisa dipahami ya. Ini salah satu aspek daripada apologetika. Gitu. Dan ada banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nanti kalau ada acara upgrading datang di MD ya hadir Bapak Ibu, daftar. Ya, itu sangat menarik sekali. Benar sangat menarik sekali. Ya, materi-materinya sangat memberkati. Ya. Pada waktu diskusi panel itu sangat bagus sekali, tanya jawab yang muncul. Saya sebagai moderator ya, sebagai moderator yang memandu tentang tanya jawab itu sangat menarik sekali. Ya. Oke, seperti itu. Jadi, jawaban-jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawaban-jawaban yang pertama didasarinya oleh Alkitab.
Lalu kita mencari sumber lain, sumber yang di dalamnya menunjang, menopang dari apa yang Alkitab sampaikan, seperti itu. Ya. Dan tentang kebenaran iman, ingat dalam apologetika itu kita bukan sedang berdebat. Ya, ingat, memberitakan Injil itu bukan sedang berdebat. Tapi kita betul-betul mempertahankan pendapat. Kalau arahnya kepada perdebatan, lebih baik kita jangan sampai terus menanggapi dalam perdebatan itu. Ketika ada kita ngomong orang potong, kita ngomong orang potong, kita harus jawab begini. Bapak atau Ibu, kapan saya bisa menjelaskan secara utuh kalau saya baru bicara Bapak Ibu sudah potong? Ya. Bukankah Bapak Ibu menanyakan bahwa dengan demikian sewajarnya saya memberikan jawab dulu sampai selesai, baru Bapak Ibu bisa mencela saya, memberikan pertanyaan selanjutnya. Tapi saya berharap apa yang Ibu tanyakan yang pertama dengan apa-apa yang ada yang muncul di benak Bapak Ibu, ketika saya memberikan jawaban ini sudah bisa memberi jawab. Gitu. Menjawab apa yang menjadi hal yang ingin Bapak Ibu ketahui. Itu kita langsung bilang begitu. Tapi saya belum apa-apa, Bapak Ibu sudah potong. Ya. Nah, rata-rata apalagi kalau kita berbincang, akhirnya menjadi arah perdebatan itu dari kalangan Muslim, mereka selalu mengatakan, oh kalau di Islam kita begini-begini. Nah, itu repot. Kita nggak bisa menjelaskan berdasarkan konteks daripada ajaran orang lain. Makanya dalam ilmu homiletik, etikanya kita nggak boleh berkhotbah lalu mengajarkan iman di luar kekristenan, gitu. Ya. Tidak boleh mengajarkan iman yang tidak diyakini oleh kehidupan kita. Hanya karena sebagai sebuah pola pendekatan untuk mereka bisa mengerti. Bukan begitu caranya. Begitu juga dalam berapologetika. Ya ini kan yang penting mereka menarik dulu kepada saya. Enggak begitu. Misalnya kita mau ngomong kepada orang yang enggak boleh makan yang di satu daerah yang di situ orangnya makan babi semua. Lalu dia bilang, padahal hukum kita, misalnya kayak Islam ini ya, waduh babi itu haram, nggak boleh gini. Tapi mereka menurunkan standar. Menurunkan apa? Khusus untuk Papua, orang-orang Islam di Papua boleh makan babi. Kalau di tempat lain haram. Itu namanya kan menurunkan standar. Kekristenan tidak boleh seperti itu. Ya. Di Kristen betul, istri hanya satu, tidak boleh dua. Kita hanya mengakui pernikahan monogami, bukan poligami. Tetapi untuk orang-orang di daerah Bapak, sementara ini boleh deh punya dua istri. Wah, itu kan menurunkan standar namanya. Itu yang betul-betul akhirnya melanggar dari apa yang menjadi ketetapan Alkitab. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nggak apa-apa deh, ya. Yang penting Anda percaya Yesus, terserah. Mengakui Yesusnya Tuhan, mengakui Yesus Juru Selamat, mau apapun, tidak. Yang penting terima dulu Yesus. Nggak bisa seperti itu. Atau ketika ada orang sakit, kita katakan begini, udah yang penting percaya aja. Yang penting percaya aja, nanti sembuh kok. Kita nggak bisa hanya sekedar mengatakan bahwa percaya aja dulu, yang penting ya nanti sembuh kok. Terus kalau akhirnya dia tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami mujizat, apakah bukan kita yang bersalah sudah menyampaikan hal yang salah? Udahlah nanti jadi orang Kristen nggak mungkin bercerai. Faktanya orang Kristen banyak perceraian. Begitu. Jadi jangan sampai kita menurunkan standar Alkitab. Bisa paham ya Bapak Ibu? Namanya mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran tuh betul-betul sesuai standar Alkitab. Ya. Cuman dengan cara yang di dalamnya
ya menyampaikan itu betul-betul orang sampai mengerti, memahami. Yang saya mau bilang, penting campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya, bukan hanya karena kemampuan kita semata-mata. Ya, bukan hanya karena kita ini orang hebat, enggak. Itu kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Jadi penting untuk kita pun memahami tentang hal-hal yang di dalamnya, bahwa pertolongan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Oke ya, sampai di situ dulu. Kita akan lanjutkan ya. Saya akan share screen lagi. Sampai di mana tadi ya? Ya. Tentang pembuktian atau proof. Hal ini melibatkan penyusunan dari argumen-argumen filosofis juga ilmiah, serta bukti-bukti sejarah yang mendukung iman Kristen. Contoh, di Israel, Yerusalem, ya Bethlehem, ada banyak bukti-bukti sejarah yang mendukung iman Kristen. Jadi pembuktian-pembuktian di mana daerah-daerah asal itu berada. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk membangun sebuah argumen yang positif bagi kekristenan sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dapat diterima. Garis bawahi ini, Bapak Ibu. Ya, ini. Membangun sebuah argumen yang positif bagi kekristenan sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dapat diterima. Ini pembuktian. Nah, lalu secara filosofis, ya, hal ini berarti menarik implikasi-implikasi logis dari wawasan dunia Kristen supaya orang lain dapat memahami secara jelas dan membandingkannya dengan wawasan-wawasan dunia alternatif. Namun, pertanyaan berkenaan dengan kriteria mana yang tepat untuk membuktikan kebenaran iman Kristen masih menjadi perdebatan antara penganut sistem-sistem apologetika Kristen yang berbeda-beda. Itu yang tadi saya katakan bahwa sederhananya dalam definisi apologetika yaitu pembelaan iman Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada begitu banyak teori yang muncul, pembelaan itu harusnya seperti ini. Ya. Duduk bersama lalu melakukan sebuah perdebatan. Nah, kalau perdebatan seperti itu saya merasa ini sekalipun terkait dengan apologetika tapi namanya perdebatan ya. Yang namanya apologetika dari kata apologi ya, pembelaan, ya apa yang menjadi tuduhan orang, ya kita buktikan saja. Ya, nggak perlu kita harus mewacanakan hal yang lain seperti itu. Ya. Lalu yang kedua pembelaan, defense. Nah, pembelaan ini fungsi kedua paling dekat dengan perjanjian baru dan kekristenan mula-mula yang memahami apologia sebagai pembelaan terhadap iman Kristen dari berbagai serangan dan kritikan yang diluncurkan oleh sistem kepercayaan yang berbeda lainnya. Ya, saya ambil contoh nih ya. Hal ini melibatkan yang pertama, klarifikasi terhadap posisi Kristen yang seringkali disalahpahami atau keliru disajikan. Ya, klarifikasi. Apakah iya kekristenan seringkali banyak orang salah paham, bahkan keliru di dalam menyajikannya? Ya, bahwa apa yang dinyatakan dalam keterangan ini sebagai sebuah klarifikasi tentang posisi Kristen, kita itu yang saya katakan tadi, seringkali menjadikan apa yang menjadi standar firman
itu tidak tegas dilakukan oleh orang Kristen. Tidak memiliki prinsip yang kuat tentang bagaimana mempertahankan iman Kristen. Sehingga ini orang salah paham. Nah, kalau sekarang seorang tokoh, seorang Kristen tapi dia tokoh, mengatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang dunia. Yang terang dunia itu adalah Yahweh. Akhirnya orang bilang, oh iya, ini yang benar. Kalau yang Yesus juru selamat itu yang salah. Diteguhkan oleh orang lain. Nah, disalahpahami. Itu akibat posisinya kita sendiri yang membawa kita itu salah. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan atau kritikan dari kaum non-Kristen dan secara umum. Hati-hati tentang hal ini. Jangan sampai begini. Ketika orang non-Kristen bilang begini, ya seperti jalan menuju Roma itu kan banyak cara menuju kota Roma. Bisa dari Jakarta, bisa dari Surabaya, bisa dari Makassar, bisa dari Manado, bisa dari Kalimantan. Yang penting terbang menuju Roma. Banyak jalan menuju ke Roma. Jangan kita katakan ikut menggunakan standar ini bahwa ya yang penting kita percaya ya. Mau Anda siapapun ya terserah gitu loh. Yang penting percaya aja. Nah, percaya yang seperti apa itu kan masih ngambang. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Sampai-sampai di dalam kekristenan ini sendiri ada orang Kristen hidup tapi dengan tidak percaya. Hanya tahu siapa Yesus. Hanya tahu siapa Yesus. Lalu yang ketiga, membereskan kesulitan-kesulitan intelektual yang menghalangi orang-orang yang tidak percaya untuk dapat datang kepada Kristus. Nih, memang sulit menerjemahkan antara iman dan akal. Sekali lagi, sulit ya bisa dibilang setipis kertas lah antara iman dan akal. Tetapi apa artinya akal ketika tidak punya iman? Saya mau bilang, ya, memang seperti Alkitab katakan, ya, percaya sekalipun tidak melihat, tapi orang dunia dia akan percaya kalau dia melihat. Nah, ini kan hal yang berbeda. Ya, bagaimana mungkin saya itu masuk di akal kalau saya tidak tahu? Ya. Jadi intelektual yang membatasi seorang untuk bisa memahami, gitu. Kita nggak bisa katakan hanya ya udahlah yang penting percaya aja dulu. Harus ada sebuah penerjemahan yang tepat di dalamnya tentang hal tersebut. Ya, dalam penginjilan saya sering kali mengatakan dimulai dari begini. Wah, Tuhan luar biasa ya. Mengasihi Bapak Ibu. Tuhan itu sayang loh kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang sudah rambut putih seperti ini, tapi Tuhan masih pelihara, sudah punya cucu, tapi masih kuat untuk mencari nafkah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang saya pergunakan. Lalu orang bertanya, apa iya Pak? Wah, Tuhan tuh sayang saya. Oh iyalah. Ini kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak mungkin saat ini seperti ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Saya begitu. Nah, dimulai dengan sebuah cerita yang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Di situ mulai untuk menembus intelektual seseorang yang tadinya membatasi orang untuk tidak mengerti, tidak tahu, bahkan tidak percaya. Lambat laun dia mulai percaya. Tapi yang penting tegas, pasti menyampaikan kepada mereka. Dan sampai pada satu titik, ini terjadi karena anugerah Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, apa sih? Kalau orang di luar Kristus selalu,
Apa sih jaminan kekristenan sehingga selamat? Nah, ini penguasaan tentang hal ini yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama pembuktian, yang kedua pembelaan, yang ketiga ini penyerangan. Seperti apa apologetika ini? Fungsi berikutnya adalah berfokus untuk menyerang atau menjawab. Menyerang di sini dalam arti menjawab argumen secara terus-menerus, ya. Bukan menyerang untuk perang secara fisik atau nyerang orang kayak begitu tahu orang itu salah dia, udah memang kamu salah. Oh enggak, memang kamu salah. Kamu ngaku, ayo kamu ngaku. Bukan begitu bahasanya, ya. Tapi menjawab argumen dari orang-orang yang tidak percaya yang dipakai untuk membela kepercayaan mereka, ya. Nah, contoh ketika ada orang yang dulunya tidak percaya sekarang sudah percaya. Nah, pakailah mereka untuk apa? Menyampaikan tentang hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupannya sehingga orang lain tuh bisa melihat ini loh, orang yang tadinya tidak percaya sekarang percaya. Contohnya adalah ini. Nah, tentu saja ya apa yang menjadi tujuan ini tidak dapat berdiri sendiri sebab dengan membuktikan bahwa sebuah agama atau filsafat dari yang bukan Kristen itu keliru, tidak berarti bahwa kekristenan itu benar. Ya. Tidak berarti kekristenan itu benar, yang dimaksud adalah ketika orangnya sendiri tidak yakin betul, nah ini yang dikatakan ya bahwa kekristenan itu ya, tidak berarti bahwa kekristenan itu benar. Nah ini kan jadi harus punya keyakinan dulu. Karena tadi di bagian atas kita sudah pelajari bahwa bagaimana mengetahui kekristenan itu benar dan menunjukkan kekristenan itu benar. Nah dengan demikian hal ini merupakan fungsi yang sangat esensial dalam apologetika. Ya, menggunakan instrumen-instrumen yang ada, sarana-sarana yang ada. Apa itu? Orang-orang, contohnya orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Orang-orang yang tadinya menyerang kekristenan kita pakai sebagai alat pembelaan, yaitu untuk menyerang mereka juga. Ini. Lalu yang keempat, persuasi. Ya, persuasi ini suatu pendekatan yang dilakukan kepada orang yang di luar Kristen untuk apa? Meyakinkan orang lain bahwa kekristenan itu benar. Tetapi mendorong mereka untuk mengaplikasikan kebenaran tersebut dalam hidup mereka. Hal ini berfokus untuk membawa orang-orang non-Kristen sampai pada titik komitmen mereka. Teori penginjilan saya seringkali banyak orang di tengah-tengah penginjilan saya, orang langsung mendebat saya. Dalam perdebatan yang terjadi seperti yang saya katakan, saya tidak pernah selalu meladeni orang yang berdebat. Tetapi lebih kepada sebuah pendekatan, yaitu secara persuasi. Bagaimana menyampaikan hal-hal yang tadinya mereka nggak yakin dengan sebuah aplikasi, ya kehidupan yang beraplikasikan kebenaran tersebut, akhirnya orang itu bisa percaya. Nah hal ini memang bagi orang-orang yang betul-betul harus orang-orang yang sudah terlibat di dalam dunia penginjilan itu akan mengerti situasinya. Makanya dalam dunia misi atau dalam dunia penginjilan, setiap situasi itu kita bisa jadikan sebagai sarana PI. Setiap kesempatan itu menjadi objek PI. Seperti itu. Nah tujuan dari seorang apologis bukan hanya untuk memenangkan sebuah argumen intelektual, tetapi untuk mendorong orang lain supaya dia percaya, bahkan mempercayakan seluruh hidup dan masa depan mereka ke dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kasih, yang ketika mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan sudah mati bagi mereka, yang bangkit bagi mereka, naik ke surga, menyediakan tempat bagi mereka. Nah itulah tujuan-tujuan mengapa kita harus melakukan sebuah pendekatan
secara persuasi kepada mereka, meyakinkan orang lain bahwa kekristenan itu benar, seperti itu. Nah, dari keempat hal yang menjadi objek daripada apologetika ini, bahwa apologetika ini memiliki satu tujuan yang di dalamnya supaya orang itu mengenal ya apa yang disampaikan ini, kekristenan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kekristenan itu adalah sesuatu yang betul-betul disampaikan untuk orang bisa mengerti. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lanjutan? Ada? Atau saya yang bertanya? Nanti Bapak Ibu yang jawab. Ya. Kayaknya udah 1,5 jam, kita perlu break dulu deh ya. Apalagi Bu Maria tadi habis dari perjalanan, terus langsung duduk di depan Zoom. Ya, kita break dulu deh ya. 5 menit. Silahkan minum. Saya udah ada. Dari tadi haus saya, makanya minum. Ya, kita break dulu ya. 5 menit saja, jangan lama-lama. Oke. Ya, karena ini baru direkam, saya ulangi pertanyaannya, bahwa sepenting apakah apologetika dalam pelayanan kita? Ya. Ada ilmu-ilmu yang sejenis, misalnya PI, penginjilan, dia hanya memberitakan Injil. Ya, hampir bisa dibilang kritikannya kecil. Tapi kalau apologetika, ini adalah betul-betul mempertahankan sebuah pendirian. Ya, bagaimana mempertahankan kebenaran Kristen, iman Kristen. Ini yang penting. Lalu, sepenting apakah itu buat kita dalam pelayanan kita? Ada yang mau menanggapi? Ya, penting Pak, karena ini ilmu. Ya. Ya, setidaknya bahwa ini adalah sebuah pengetahuan yang membekali kita supaya kita memiliki sebuah keberanian. Ya. Keberanian yang mendasar, yang berdasar maksudnya. Agar kita itu mempunyai satu wawasan yang terus mau menggali diri terhadap berbagai pengetahuan di dalam menjawab tantangan-tantangan, di dalam menjawab berbagai hal yang muncul tentang kekristenan. Karena seperti Alkitab katakan, waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 24, Tuhan, apakah tandanya kedatanganmu dan apakah tandanya kesudahan zaman? Ya, akhir zaman. Tuhan Yesus yang pertama kali yang menjawabnya apa? Munculnya itu apa? Bapak Ibu? Masih ingat? Para penyesat. Ini. Di akhir zaman ini. Munculnya para waspada terhadap orang-orang yang akan menyesatkan kamu. Itu salah satu. Kritik. Tuduhan. Lalu akhirnya mencela. Bahkan memutarbalikan. Nah, inilah yang menjadi tugas apologetika kita. Ada yang mengatakan, kalau itu kepada non-Kristen, sudah lazim lah kita lakukan. Tapi ternyata yang muncul sekarang ini adalah kekristenan itu sendiri. Ya. Kristen dengan Kristen menjadi sebuah tantangan tersendiri. Itu artinya apa? Yang tadinya kita berargumen
berpendapat terhadap keyakinan lain, sekarang berargumen terhadap keyakinan kita sendiri. Apakah itu berbeda? Ya. Itulah sebabnya pentingnya apologetika. Gitu. Karena dua-dua baik terhadap non-Kristen, baik terhadap kekristenan sendiri tentang antisipasi akan adanya penyesatan ini. Ya, kita harus bisa memiliki dasar-dasar kehidupan kekristenan yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Makanya dari awal Alkitab mengatakan jangan pernah bergeser dari pengharapan Injil dan jangan menambahkan maupun mengurangi daripada firman Tuhan. Ya. Tantangan itu kepada kita semua diperhadapkan dengan berbagai hal. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab ya tentang perlengkapan senjata Allah, di situ disampaikan kita itu harus memiliki instrumen ya kebenaran. Nah, apa sih yang disebut dengan instrumen kebenaran itu? Coba kita lihat ya tentang perlengkapan senjata Allah. Ada yang tahu di mana? Efesus barangkali. Bukan barangkali, pasti, Pak. Efesus Pasal 6, Pak. 6. Iya. Lukas 11 ayat 21. Lukas 11 ayat 21. Di dalam Efesus, Bu, pasal 6, Bu. Oh, Efesus. Nah, di dalam ayat 11 dikatakan gini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Penyesatan muncul dalam kehidupan kita, bukan hanya bicara tentang pengajaran saja, tapi tentang muslihat-muslihat yang membalikan setiap fakta. Ya, membalikan setiap fakta. Nah, itu sebabnya kita harus mewaspadai tentang hal ini. Kita semua. Karena apa yang firman katakan tentang hal ini itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kita semua mewaspadai berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki sebuah instrumen kebenaran. Ya, coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dikatakan begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam bahasa Inggris di NIV, New International Version, itu disebut dengan instrumen righteousness, ya. Jadi sarana kebenaran, alat kebenaran.
alat kebenaran. Nah, ketika dikatakan untuk menjadi alat kebenaran, menjadi senjata kebenaran, maka kebenaran itu mutlak harus melekat dalam kehidupan kita. Melekat, ada pada kita. Sampai hari ini begitu banyak orang bertanya, apa sih kebenaran itu? Di Alkitab jelas sekali memberikan sebuah gambaran tentang kebenaran itu. Ya. Dan orang tidak bisa lepas dari hal tersebut. Makanya di dalam berbagai aspek Tuhan selalu bicara tentang kebenaran itu terkait dengan sorga. Karena kualitasnya ada di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang dipelihara, orang diberkati, orang selalu dijaga oleh Tuhan. Karena apa? Kebenaran selalu melekat dalam kehidupan seseorang. Ya. Kita mau menyampaikan apa dalam kehidupan kita kepada orang lain, baik terhadap sebuah tuduhan, terhadap sebuah kritikan. Kalau kita benar, maka orang tidak akan pernah mudah menjatuhkan kita akan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi alat kebenaran. Ya. Senjata kebenaran. Ini satu hal yang betul-betul memperlengkapi kita. Ya. Kalau dalam King James Version, itu disebutkan instrument of righteousness unto God. Ya, yang daripada Allah. Jadi kemampuan sarana itu datangnya dari Tuhan. Yang diberikan kepada kita. Artinya apa? Hanya orang yang hidup selalu bergaul dengan Allah, maka dia punya kemampuan, maka dia punya hikmat, maka dia memperoleh sesuatu yang dasarnya kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan. Karena kebenaran itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri di dalam Kristus, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran di dalam Yohanes 1 ayat 14. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah firman karena firman itu adalah kebenaran. Nah, tetapi kita percaya Yesus, kita percaya firman menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kerohanian seseorang kalau dia sendiri tidak benar? Kan gitu. Idealnya seperti Abraham. Abraham dibenarkan karena imannya, sehingga kepercayaannya, Alkitab katakan kepercayaannya, keyakinannya, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Alkitab katakan begitu. Nah, ini menjadi satu dasar yang kuat yang harus ada dalam kehidupan kita. Maka ketika itu ada, apapun tantangan dalam kehidupan kita, kritikan dan sebagainya muncul oleh pertolongan Tuhan, hikmat itu akan menyertai kepada kita semuanya. Amin. Ya, saya menegaskan tentang hal ini dalam kehidupannya supaya kita memahami menjadi bahwa apa yang sesungguhnya sedang Tuhan lakukan kepada gereja Tuhan itu adalah untuk memperlengkapi kita di akhir zaman ini akan munculnya hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, hari ini kita tinggal beberapa menit lagi ya. Saya nggak sampai jam 8 karena setelah ini saya harus bergabung dengan rapat ya. Ini sehingga saya nanti nggak sampai di jam 8 selesai Bapak Ibu ya. Saya berharap juga ini bisa menyukakan hati Bapak Ibu. Ya, karena cepat selesai maksudnya gitu. Ya. Ya, yang berikut. Huruf ini kurang besar apa enggak? Saya perbesar lagi ya, supaya bisa terbaca. Ya, mengenal apologetika Kristen kontemporer. Nah, kontemporer itu artinya masa kini, yang terkini lah, yang kekinian seperti itu. Jadi, bagaimana apologetika di masa sekarang ini? Ya, dibanding dengan yang dulu.
Alkitab menyaksikan bahwa sejak permulaan zaman, musuh Allah dan manusia yaitu iblis selalu berusaha merusak pekerjaan Allah. Dalam kitab Kejadian, kita dapat pelajari bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1-7. Untuk seterusnya ia selalu menggoda dan membawa manusia kepada keraguan akan Allah. Bila perlu ia memutarbalikkan ajaran dan perintah Allah agar manusia pada akhirnya menyangkal Allah. Bapak Ibu perhatikan ya, apa yang terjadi di awal permulaan zaman. Ini yang terjadi. Iblis menggoda, ya, membawa manusia kepada keraguan, memutarbalikkan firman, dan memutarbalikkan perintah Allah agar manusia pada akhirnya menyangkal Allah. Nah, ini yang terjadi, gitu ya. Pada masa kini, iblis juga melakukan serangan-serangan terhadap kemurnian iman Kristen secara gencar dan hebat, khususnya dalam hal keilahian Kristus dan otoritas Alkitab. Dalam serangannya ia telah mempergunakan pihak-pihak baik dari luar maupun dari dalam kekristenan yang justru lebih berbahaya. Untuk itu, umat Kristen harus mau dan mampu menangkis setiap serangan terhadap kemurnian dan kebenaran iman. Tugas ini pernah dilakukan oleh para rasul, misalnya Petrus pada hari Pentakosta, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Demikian pula Yudas, ya, saudara Tuhan Yesus yang didorong semangat membela ajaran para rasul, telah menyurati orang-orang Kristen di dalam Yudas 1 ayat 3. Upaya-upaya mempertahankan kemurnian dan kebenaran ajaran iman seperti yang mereka lakukan itu disebut apologetika. Jadi pada masa PL yang ini, lalu di masa awal perjanjian baru, di masa Yesus pun sudah ada, ya, berbicara tentang hal itu. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami hal ini secara benar dan mendalam tentang apologetika. Termasuk juga bagaimana memahami ruang lingkup serta tujuannya. Maksudnya apa? Supaya membuat kita dapat bersikap dan bertindak dalam mempertahankan ajaran iman Kristen sebagaimana mestinya. Selain itu kita pun harus memahami inti, dasar, dan latar belakang setiap ajaran pihak penyerang. Orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menuduh. Di samping itu juga bagaimana Alkitab sendiri menilai ajaran tersebut. Nah, pendeknya, dalam upaya berapologetik kita senantiasa harus bersikap objektif dan berlandaskan Alkitab. Jangan keluar daripada Alkitab atau berargumen menurut wacana pikiran kita masing-masing. Jangan sampai seperti itu. Karena mempertahankan kebenaran iman Kristen, tidak boleh kita menggunakannya dasarnya di luar kebenaran Alkitab. Ya. Dia harus selalu menggunakan kebenaran Alkitab. Artinya apa? Alkitab ini yang mengontrol setiap kehidupan manusia. Alkitab ini yang selalu mengawasi kehidupan kita. Alkitab itu yang seharusnya mengawasi setiap apa yang terjadi di dunia ini. Bukan apa yang terjadi yang diinginkan orang lain, lalu dicari pembenarannya di dalam Alkitab, itu salah. Artinya kalau itu yang terjadi, Alkitab dikontrol oleh dunia. Ya. Tetapi Alkitab yang harus mengontrol, begitu, yang harus mengawasi. Jadi Alkitab ini adalah wasitnya terhadap kehidupan kita. Orang berdoa, Tuhan, saya pengen punya duit 1 miliar. Karena selama ini saya nggak pernah pegang uang 1 miliar. Ya, dicari ayatnya di Alkitab. Mintalah maka kamu akan diberi. Akan Tuhan juga bilang, kalau minta pasti diberi. Gitu. Apa yang terjadi? Sesungguhnya kita sedang memaksakan kehendak. Apa yang terjadi? Sesungguhnya kita sedang melakukan satu tindakan yang mengintervensi Alkitab. Kita tidak boleh seperti itu.
lalu akal-akalan dalam pikiran kita. Ini contoh saja Bapak Ibu, kita akal-akalan. Tuhan, Alkitab kan bilang 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Boleh dong, saya minta 1 rupiahnya Tuhan. Padahal di dalam hatinya orang ini berdoa bilang begitu apa? 1 rupiahnya apa Tuhan kan berarti 1 miliarnya manusia. Ya, tapi Tuhan juga tidak kalah berargumen. Oh baik nak, aku berikan 1 rupiahku. Tapi tunggu ya, 1 hari lagi aku akan berikan kepadamu. Kira-kira berapa lama ya? Tuhan baru jawab 1 rupiah itu Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa melawan kehendak Allah dengan cara pola pikir yang di dalamnya akhirnya mengintervensi Alkitab. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi senantiasa dalam berapologetika harus bersikap objektif di mana itu semua berlandaskan kepada Alkitab. Ya, seperti itu. Sehingga di dalamnya apa yang Alkitab sampaikan kepada kita semua menjadi sesuatu yang baik, yang menjadikan orang menarik kepada kita, di mana orang bersimpati karena apa? Ada kesaksian yang benar yang kita sampaikan dari Alkitab kepada orang lain. Itulah yang objektif, yang berlandasan Alkitab, yang di dalamnya orang mengerti bahwa kemurnian, kebenaran di dalam ajaran Kristen itu adalah nyata adanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, biarlah lewat apa yang menjadi pengenalan tentang materi ini kepada kita semua bisa memperlengkapi kita, memberikan satu pengetahuan dasar tentang bagaimana kita mempelajari tentang daripada apologetika ini. Ya. Arti dan tujuan apologetika. Ya. Kita langsung saja melihat ini. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan apologetika, yaitu apologeomai dan apologetik. Apologeomai artinya membela dan mempertahankan diri dari serangan-serangan. Contoh dari pengertian ini adalah sikap Paulus ketika mempertahankan diri terhadap tuduhan-tuduhan berat dari orang Yahudi di pengadilan Kaisarea. Ini sorry ya, bukan Kaisarea. Ya, dalam Kisah 25 1-12. Yang Kisah 26 yang tadi kita baca ya tentang di hadapan Raja Agripa. Ya Paulus maksudnya menyanggah tuduhan itu, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Jadi di sini Paulus tidak melanggar etika. Ya. Dalam istilah apologetik terkandung pengertian melakukan segala sesuatu guna mempertahankan iman Kristen dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan apologetik merupakan pernyataan secara sistematis tentang otoritas dan sumber wibawa ilahi dari ajaran iman Kristen. Seperti yang kita sudah baca tadi 1 Petrus 3 ayat 15. Memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Nah, secara ringkas bisa disebutkan seperti ini. Beberapa tujuan apologetik. Yang pertama, membela berita Injil terhadap kritik dan distorsi, ya, baik karena penyalahgunaan maupun penyalahtafsiran Alkitab, ya, seperti yang dimunculkan belakangan ini dari orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab. Yang kedua, menyaksikan kredibilitas iman Kristen, membongkar dan menghancurkan atau merombak ajaran-ajaran yang salah. Ini perlu diluruskan. Tapi kita tidak bisa juga berkata seperti ini, hanya Pantekosta yang benar, kalau bukan Pantekosta itu sesat. Salah, nggak boleh kita bilang begitu. Ya, saya selalu mengatakan setiap orang yang berdiri di atas dasar firman Tuhan, maka dia adalah orang yang benar. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, mempertahankan dan tetap memberitakan ajaran yang benar. Apologetika mempertahankan, memberitakan ajaran yang benar. Seperti saya katakan tadi, jangan pernah menyimpang. Apalagi
ya, yang disampaikan di luar dari dasar Alkitab. Lalu yang keempat, membentangkan seluas-luasnya wawasan, worldview tentang iman Kristen, ya, menyampaikan sebuah gagasan, sebuah kerinduan kehendak Allah dalam kehidupan kita kepada orang lain, sehingga iman Kristen itu akhirnya dapat dimengerti, dapat dipahami sedemikian rupa oleh orang-orang lain, seperti itu, ya. Nah, dari hal tersebut kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dari kehidupan kita terhadap orang lain yang memintakan pertanggungan jawab itu, ya, gitu. Nah, oleh karenanya penting sekali bahwa pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan dalam iman Kristen ini menguasai kita semua. Jangan lupa untuk terus memperdalam tentang wawasan Alkitab. Jangan lupa untuk terus memperdalam tentang kristologi. Jangan lupa untuk terus memperdalam tentang soteriologi, yaitu tentang keselamatan. Jangan lupa untuk terus memperdalam tentang eklesia, tentang gereja, tentang eskatologi akhir zaman, tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus, dan seterusnya, dan seterusnya. Wawasan-wawasan Alkitabiah tentang sistematika Alkitab ini sangat mendasar untuk menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Nah, dari hal tersebut, maka dapat kita menyampaikan satu pembelaan dengan benar dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang tadi mengkritik, menuduh, dan sebagainya. Apalagi mereka yang menyalahgunakan dan menyalah-tafsirkan tentang Alkitab. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Saya minta maaf untuk hari ini saya hanya bisa memberikan 2 jam 10 menit, ya. Nanti pada hari Senin kita akan ketemu dalam waktu yang full seperti